Shalom, senang bertemu dengan Anda semua. Saya percaya dalam hadirat Tuhan kita diberkati. Haleluya. Mari bersama kita sembah Dia. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kita nyanyikan dari awal, katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami percaya Engkau hadir di tempat kami Tuhan. Thank you Jesus, kami menyembah Engkau, kami menyambut Engkau, Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ya, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kita katakan sekali lagi, Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan, oh jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ini isi hati kami, jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Mari setiap hati kita sembah Dia. Angkat sembahmu di hadapannya. Angkat sembahmu dimanapun engkau berada hari ini. Kami menyembah Engkau Yesus. Roh Kudus, Engkau jamah kami, Engkau jamah hati kami Tuhan. Shikarabaya rabaya rabaya shikarabaya. Hiye ramaya so. Hinaya ramaya so. Ramaya ramaya ramona ramaya sana na 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 na. Hiya ramaya ramona ramaya so. Setiap hati kami datang menyembah Engkau. Kami bawa hidup kami bawa hati kami menyembah Engkau Yesus. Kami menyambut Roh Kudus, kami menyambut Engkau di hati kami Tuhan. Hey. Biarlah ada terobosan, Engkau ubahkan hati kami Tuhan. Hiarabaya ramaya so, hinaya ramaya sakarabaya ramaya ramaya sanaya ramaya so. Haleluya, haleluya, hey, haleluya. Berbicaralah Tuhan pada hati kami. Pada kami hari ini berbicaralah Tuhan. Ubah hati kami. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Jadikan kami kudus. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hati kami, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Tuhan Yesus, kami betul-betul minta anugerah Tuhan. Bantu kami untuk menjaga hati kami. Bantu kami Tuhan, tidak ada orang yang bisa mengubah hati kami kecuali Tuhan. Biar apa yang tadi kami nyanyikan itu hanya bukan sekedar lagu, tetapi sungguh kami bisa ditolong, dibantu oleh Tuhan untuk menjaga hati kami
sampai akhir. Terima kasih, berkati firman Tuhan yang singkat, kami percaya Tuhan berbicara, kami percaya Tuhan sedang bekerja. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar satu firman, kita akan belajar sama-sama ya, dari kisah seorang nabi yang ada di Alkitab yang tertulis di dalam Bilangan 22. Nah, untuk menyingkat waktu, tidak semua ayat kita baca, tetapi saya akan ceritakan background-nya gitu ya. Saya yakin ini kisah yang cukup terkenal gitu ya. Jadi Tuhan itu sedang menyatakan kesetiaannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dia betul-betul menggenapi janji-janjinya kepada nenek moyangnya Israel gitu ya. Intinya di kisah Bilangan ini, Israel sudah menjadi bangsa yang besar seperti yang dijanjikan oleh Tuhan gitu kan. Lalu ketika Israel sudah menjadi besar, bahkan bangsa-bangsa ketakutan kepada Israel karena tahu ini bangsa yang disertai Tuhan. Sampai ada 5 raja itu yang bersekutu jadi satu, menyatukan kekuatan hanya demi supaya bisa menghadapi bangsa Israel. Tapi mereka semua mengakui bahwa ini bangsa tidak terkalahkan. Kenapa? Karena ini bangsa yang disertai sama Tuhan. Nah, di tengah-tengah semua orang ngerti bagaimana Israel disertai Tuhan dan bangsa-bangsa ketakutan kepada Israel itu, ada seorang raja, Raja Moab namanya Balak, itu mendatangi Bileam ya. Mendatangi Bileam lalu minta kepada Bileam, permintaannya tidak tanggung-tanggung. Dia nyuruh Bileam untuk, Bileam tolong kutukilah bangsa Israel bagi kami. Gitu ya. Tolong kutuki bangsa Israel bagi kami. Lalu dia nyuruh utusannya untuk ngomong begitu sama Bileam, dan waktu utusan itu datang kepada Bileam, jawabannya ada di ayat yang ke-8. Bileam bilang, tunggu ya, aku tanya Tuhan. Kalian bermalam di sini satu malam, aku tanya sama Tuhan, boleh atau enggak? Singkat ceritanya di ayat yang ke-10 Tuhan menjawab. Tuhan bilang enggak boleh. Kamu enggak boleh ngutuki bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel bukan bangsa yang kukutuki. Bangsa Israel adalah bangsa pilihanku, bangsa yang kuberkati. Dengan jelas Tuhan sudah menjawab seperti itu gitu ya. Tapi ternyata Balak tidak menyerah. Dia nyuruh utusan-utusannya yang lebih berpangkat, yang lebih berposisi, lalu datang dengan membawa hadiah-hadiah yang lebih banyak dan lain sebagainya. Lalu mereka merayu Bileam, tolonglah jangan tolak kemauan kami, kutukilah bangsa Israel bagi kami. Lalu jawabannya Bileam ada di ayat 18, kita baca ya. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Wah, kelihatannya luar biasa ya. Bayangin, Bileam bilang gini, aku sudah bilang aku enggak mau, kamu mau kasih aku emas seistana penuh pun, aku enggak bisa melanggar perintah Tuhan. Kelihatannya rohani sekali ya. Bayangin, ini ditawari emas seistana penuh gitu ya. Bileam bilang, kalau kamu nawari aku emas seistana penuh pun aku enggak mau. Padahal emas itu seujung jari kita aja ada nilainya ya. Ini bayangin kalau emas seistana penuh. Tapi Bileam bilang aku enggak bisa gitu kan. Nah, saya dulu waktu baca ayat ini, terus terang saya berdoa, waktu itu saya mikir Bileam ini taat sekali ya, hebat ya. Dia bilang bahwa aku enggak bisa melakukan apapun, entah itu perkara besar, entah itu perkara kecil, pokoknya kalau Tuhan bilang enggak ya enggak. Saya mikir, wow, orang ini taat sekali. Lalu saya ini berdoa kepada Tuhan dan saya bilang, Tuhan tolong saya minta hati yang seperti hatinya Bileam. Karena saya menganggap dia taat sekali. Tapi ketika saya bilang, Tuhan tolong aku minta hati yang seperti Bileam, tiba-tiba Tuhan singkapkan sesuatu, Tuhan bilang enggak, Bileam itu jahat di mataku. Lalu saya dikasih 3 ayat, di perjanjian baru ada dicatat 3 kali, Bileam itu disebut sebagai nabi yang jahat. Ayatnya ada di 2 Petrus 2 ayat 16, dicatat aja ya, enggak usah dibaca. 2 Petrus 2 ayat yang ke-16, Yudas 1 ayat yang ke-11, lalu Wahyu 2 ayat yang ke-14. 3 kali Tuhan menyebut Bileam sebagai nabi yang jahat. Loh, saya bingung.
kelihatannya taat sedemikian rupa sampai saya minta sama Tuhan, kasih aku hati yang seperti Bileam. Ternyata Tuhan bilang enggak, karena Bileam adalah nabi yang jahat bagiku. Lalu Tuhan tunjukkan kepada saya, kenapa kok Tuhan memandang Bileam sebagai nabi yang jahat. Yang pertama, Bileam memandang rendah jabatannya sebagai nabi. Bileam memandang rendah panggilannya sebagai nabi. Ya, dia diberi karunia sama Tuhan, dia dipakai sama Tuhan, dia dipakai menjadi nabi yang apa yang Bileam kutuki terkutuk, apa yang diberkati oleh Bileam diberkati Tuhan. Tapi sama Bileam ini dipandang rendah. Kenapa? Karena di ayat yang ke-7 dikatakan waktu utusan-utusan Balak datang kepada Bileam, mereka datang dengan membawa upah seorang penenung, upah seorang dukun. Jadi ternyata Bileam ini jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena Bileam memandang panggilannya tidak beda dengan dukun. Dia sama orang-orang disamakan dengan dukun. Kalau dukun bisa ngeramal, Bileam bisa ngomong juga, bernubuat. Lalu Bileam disamakan dengan penenung, Bileam disamakan dengan dukun, dan Bileam mau. Di mata Tuhan itu sebuah kejahatan. Jadi Tuhan bilang, enggak, aku enggak mau kasih kamu hati seperti Bileam. Kenapa? Di mataku Bileam jahat. Yang pertama, Bileam tidak menghargai panggilannya. Dia nabi, tapi dia didatangi dengan upah seorang penenung, didatangi dengan upah seorang dukun, dan dia mau. Dia disamakan dengan dukun, dan dia tidak berkeberatan dianggap sama dengan dukun. Bagi dia bernubuat tidak ada bedanya dengan dukun yang sedang menenung seseorang, gitu ya. Itu nomor 1. Lalu yang berikutnya lagi, Bileam dianggap jahat. Kenapa? Di ayat yang ke-18, ketika Bileam kan sudah tanya lagi sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang, ya sudah kalau memang kamu mau pergi ya sana dan lain sebagainya. Ketika Tuhan marah dan bilang enggak boleh dan lain sebagainya, Bileam jawabnya kepada utusan-utusannya Balak bilang gini, aku kan sudah bilang aku enggak bisa. Berarti dengan kata lain sebenarnya Bileam mau. Bileam mau tapi dia takut sama peraturan. Dia takut nanti Tuhan marah, dia takut nanti Tuhan enggak make dia lagi, dia takut nanti dia dihukum Tuhan. Jadi di sana saya diajari sama Tuhan, banyak orang Kristen membangun hubungannya dengan Tuhan hanya berdasarkan boleh enggak boleh. Hanya berdasarkan peraturan agama, ini boleh atau enggak boleh. Dalam kekristenan saya sering sekali, saya hamba Tuhan, saya ngelayani gitu ya, saya full timer, saya sering tidak kurang-kurang didatangi orang. Pertanyaannya adalah, saya boleh atau enggak boleh? Boleh aku boleh gini atau enggak boleh gitu. Saya selalu tekankan hubungan kita sama Tuhan tidak boleh dibangun dari sebuah peraturan boleh atau enggak boleh. Bagi Bileam dia enggak mau tahu hati Tuhan, dia enggak mau tahu apapun, pokoknya boleh atau enggak boleh. Hanya berdasarkan ketakutan, kalau Tuhan bilang enggak boleh, tak jalankan, nanti aku dihukum. Ya, bukan dari sebuah hubungan yang saling mengerti isi hatinya, bukan dari sebuah hubungan yang baik yang Bileam mencoba untuk mengerti isi hati Tuhan, tapi dari hanya berdasarkan sebuah peraturan, gitu ya. Itu. Lalu berikutnya lagi, yang ketiga, kenapa Tuhan menyebut Bileam sebagai nabi yang jahat? Bileam tidak peduli dengan hati Tuhan. Bileam betul-betul tidak mau tahu hatinya Tuhan. Sebenarnya Bileam ini tahu hatinya Tuhan. Pasti, tidak usah tanya pun. Ketika pertama kali utusan Balak datang dan tanya, mau enggak kamu ngutuki Israel bagiku? Tolong kutuki Israel bagiku. Saya yakin Bileam sebagai nabi Tuhan tahu hatinya Tuhan. Enggak mungkin Tuhan ngutuki Israel. Israel itu bangsa pilihan. Bahkan pada saat itu bangsa-bangsa lain pun takut kepada Israel. Kenapa? Karena tahu Israel disertai sama Tuhan. Jadi Bileam sebenarnya enggak perlu tanya, bahkan sampai tanya 2 kali gitu ya. Dia enggak perlu tanya, dia tahu hati Tuhan. Enggak mungkin Tuhan mau ngutuki Israel. Tapi Bileam itu enggak peduli sama hati Tuhan. Aku enggak peduli kamu pengen berkati Israel. Aku tetap sebenarnya mau ngutuki. Cuman dia coba rayu Tuhan, boleh enggak? Boleh enggak? Ya, di sana Tuhan bilang, Bileam tuh enggak peduli sama hatiku. Kalau peduli sama hatiku, enggak usah tanya, dia langsung tahu.
Nggak mungkin aku mau ngutuki Israel. Ya itu. Lalu yang terakhir, yang Tuhan tunjukkan kepada saya kenapa Bileam itu disebut jahat adalah Bileam orang yang tidak menghormati Tuhan sama sekali. Bileam orang yang di depan utusan-utusannya Balak, di depan orang-orang Moab. Bileam memperkenalkan Tuhannya sebagai Tuhan yang pelin-plan, sebagai Tuhan yang pelin-plan. Jadi saya diajari Tuhan, iya dia tidak menghormati Tuhan sama sekali. Ini di depan utusan-utusan Balak, Bileam bilang gini, kemarin kan aku sudah tanya nggak boleh. Tapi karena utusannya datang lagi dan bilang sekarang aku bawa upah yang lebih besar. Dia bilang oke, kalau gitu coba ya aku tanya Tuhan lagi. Siapa tahu kali ini boleh. Dengan kata lain dia memperkenalkan dirinya, memperkenalkan Tuhannya. Bahwa Tuhan ini Allah yang pelin-plan. Kemarin bilang nggak boleh sih, tapi kamu tolong ya tinggal di sini semalam lagi. Aku mau coba tanya lagi, siapa tahu kali ini boleh. Jadi saya melihat Bileam tidak menghormati Tuhan sama sekali. Bagi Bileam, Tuhan itu pelin-plan. Dan dia tidak malu memperkenalkan Tuhannya dengan cara seperti itu. Di depan utusan-utusan Balak, di depan orang-orang Moab yang tidak kenal Tuhan. Seolah-olah dia sedang memperkenalkan Tuhanku tuh pelin-plan. Kemarin bilang gak boleh, tapi gak apa-apa, coba ya hari ini aku tanya. Siapa tahu hari ini boleh. Ya, jadi itu yang Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa kenapa kok saya tidak boleh berdoa minta hatinya Bileam. Karena Bileam itu taat bukan karena hatinya. Dia taat karena takut peraturan. Ya, tapi sesungguhnya dia tidak peduli sama hati Tuhan. Nah, yang saya pelajari dari kisah ini adalah ternyata Tuhan memandang seseorang itu baik atau jahat itu bukan dari jabatannya. Bileam itu sudah punya jabatan, dia seorang nabi yang dipakai Tuhan hari itu. Ya, lalu juga bukan dari perbuatannya, tindakannya. Bileam tindakannya taat loh, bahkan dia tidak mau sungguhan. Aku mau dikasih hadiah seistana raja pun aku nggak bisa, aku tidak mau, karena takut sama Tuhan. Tapi ternyata yang dipandang Tuhan, caranya Tuhan mandang hidup orang ternyata bukan dari jabatannya. Caranya Tuhan mandang orang ternyata bukan dari tindakannya apa. Bisa aja tindakannya kelihatannya taat, tapi hanya muncul dari ketakutan. Ketakutan pada sebuah peraturan, bukan dari hubungan yang menghormati Tuhan. Dan Tuhan memandangnya sebagai kejahatan, gitu ya. Nah, yang saya ngeri adalah detik Tuhan memperhitungkan Bileam sebagai nabi yang jahat. Hari itu ada sebuah cerita yang sangat ironis. Seekor keledai sama Tuhan dibuat menjadi lebih tajam dari seorang nabi. Ya, jadi ketika Bileam tanya lagi, lalu akhirnya Tuhan bilang ya sudah, kalau memang kamu maunya pergi ya sana pergi, kan gitu. Lalu dia pergi, nekat tetap pergi gitu ya. Pergi mau ngutuki Israel. Ketika di dalam perjalanan, keledainya kan meronta-ronta karena dicegat oleh malaikat Tuhan. Tapi Bileam nggak tahu kenapa keledainya meronta-ronta. Sama Bileam keledainya dipukul kan gitu. Lalu kita tahu ceritanya ya. Ternyata karena keledainya ini dicegat oleh malaikat Tuhan. Tapi Bileam nggak bisa lihat kalau ada malaikat Tuhan. Di sana saya cuma belajar kayak Tuhan bilang, "Kialan hati-hati. Detik aku nggak berkenan kepada seseorang." Ini nabi, seorang nabi. Hari itu dipermalukan sama Tuhan. Kenapa? Keledainya hari itu lebih tajam daripada Bileam sebagai seorang nabi. Keledainya bisa lihat ada malaikat Tuhan, tapi Bileam nggak bisa lihat kalau ada malaikat Tuhan. Ya, mengerikan sekali. Saya belajar sesuatu dari sini bahwa oh ternyata yang diperhatikan Tuhan, oh ternyata yang dipandang Tuhan. Ketika Tuhan bilang jahat atau enggak, itu bukan dari jabatan kita. Ya, saya minta di dalam nama Yesus, saya berdoa supaya buat saya dan juga buat tim yang di sini, buat semua yang mendengarkan, saya minta yuk kita minta sama-sama jaga hatiku. Saya belajar dari kitab Amsal. Di dalam Amsal itu kan Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan.
Kalau di dalam bahasa Inggrisnya Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari sanalah terletak batas-batas kehidupan. Jadi batas hidup kita bisa diangkat Tuhan seberapa, kita bisa dipakai Tuhan seberapa. Itu ternyata tergantung dari kondisi hati kita. Bukan dari berapa lama kita jadi orang Kristen, bukan dari jabatan kita, bukan dari kita bisa pandai-pandai membawakan diri, penampilan kita seperti apa dan lain sebagainya. Biliam pandai, dia sepertinya bisa taat dan lain sebagainya. Tapi kalau itu tidak keluar dari hatinya, di mata Tuhan, Biliam jahat. Ya, ketika saya minta Tuhan kasih aku hati yang seperti Biliam, dengan jelas Tuhan bilang enggak. Lalu saya ditunjuki kenapa kok tidak. Karena ternyata di mata Tuhan, Biliam disebut jahat. 3 kali dia disebut jahat di dalam perjanjian baru, di ayat-ayat yang tadi saya sudah sebutkan. Ya, hati kita itu sangat menentukan. Bahkan Tuhan sampai bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga, itu sudah, orang kalau jaga itu kan berarti sudah hati-hati. Tapi masih dengan waspada, masih dikasihi segala kewaspadaan. Jadi dijaga dengan segala kewaspadaan. Artinya penting banget dijagai dengan siaga 1. Dijagai dengan sedemikian rupa. Kita harus sedemikian peduli kondisi hati kita seperti apa. Kenapa? Karena dari sanalah terletak seluruh hidup kita. Batasan hidup kita. Tuhan bisa tolong kita seberapa. Tuhan bisa angkat kita seberapa. Tuhan mau berjalan berapa lama bersama dengan kita. Itu hati kita yang menentukan. Ya, itu yang saya belajar sih. Kita minta ya sama Tuhan sampai akhir umur hidup kita gitu ya. Bersyukur untuk segala sesuatu yang baik yang hari ini kita semua, bahkan yang semua Anda alami. Tapi kita minta ya, saya tergerak hari ini kita mau berdoa. Berapa lama pun engkau orang-orang yang sudah menjadi orang Kristen lama, orang Kristen baru. Kita minta sama Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan batasannya adalah sampai akhir. Jaga hatiku sampai aku mengakhirinya dengan baik. Finishing well, finishing strong ya. Kita akan mengakhirinya dengan baik. Enggak, saya melihat enggak sedikit orang-orang yang putus di tengah jalan gitu ya. Sekian puluh tahun melayani Tuhan, tapi akan ada sesuatu di hati mereka, apa salah motivasi dan lain sebagainya. Lalu kemudian di tahun kesekian mereka terhilang. Di tahun kesekian mereka milih untuk enggak berjalan lagi bersama dengan Tuhan. Kita tidak mau ya, saya minta di dalam nama Yesus. Saya minta sungguh-sungguh yuk kita berdoa. Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Kami merendahkan hati kami tidak bisa jagai hati kami sendiri. Kami butuh Tuhan, kami minta anugerah Tuhan. Saya berdoa untuk setiap kami yang di sini, bahkan juga setiap orang yang menyaksikan doa pagi ini. Di dalam nama Yesus, berapa lama pun kami jadi orang Kristen, berapa lama pun kami sudah melayani, berapa lama pun kami sudah ikut Tuhan. Apapun jabatan kami sudah punya jabatan apapun, kami minta di dalam nama Yesus, buat kami tahu bahwa semua yang Kau mau dari hidup kami adalah hati kami. Dan kami minta Tuhan, kami mau ikut Tuhan sampai akhir umur hidup kami. Kami mau finishing well, kami mau finishing strong sampai nafas hidup kami yang terakhir. Kami mau itu, jagalah hati kami. Tuhan, kalau ada di antara kami yang pernah merelakan hati kami demi karena kami merasa tersinggung lalu kepahitan lah atau apa menukar Tuhan dengan berkat ini dan itu, kami minta diampuni. Bawa hati kami kembali, bawa hati kami kembali, karena segala sesuatu tidak ada artinya tanpa hati kami. Yang Tuhan mau adalah hati kami. Saya berdoa, saya minta anugerah Tuhan, saya tarik di dalam nama Yesus, saya menarik hati-hati orang untuk berbalik kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, seberapapun ada yang merasa tapi sudah terlanjur, aku sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan dan lain sebagainya, kembali di dalam nama Yesus. Selama engkau masih diberi hidup, selama engkau masih diberi nafas, selama engkau masih diberi hidup, Tuhan berkata engkau masih bisa kembali kepadaku. Kembalikan hatimu
hatimu kepadaku. Aku tidak menolakmu, aku tidak membuangmu. Saya merasa Tuhan berkata, aku tidak menolakmu, aku tidak membuangmu. Kembalikan hatimu kepadaku, kembalikan hatimu kepadaku, kembalikan hatimu kepadaku. Aku Allah yang memperbaharui hatimu. Aku Allah yang masih menginginkanmu. Selama engkau masih diberi kesempatan untuk hidup, Tuhan masih menginginkan hatimu. Seberapapun kau merasa terlanjur, seberapapun kau merasa enggak bisa, Tuhan sanggup menolong. Kembalikan hati kita kepada Tuhan. Kalau ada yang sudah suam-suam kuku, kalau ada yang sudah menjadi biasa dengan Tuhan, mari kita membawa hati kita. Tuhan tolong bantu kami. Kami tidak bisa tapi Engkau bisa. Kami tidak mampu tapi Engkau mampu. Kami bawa hati kami kembali. Selama-lamanya Tuhan. Selama Engkau memberi kami waktu untuk hidup. Selama Engkau masih memberi kami kesempatan. Setiap kali kami menyebut namamu. Kami mau menyebut namamu dengan jatuh cinta. Setiap kali kami menyebut namamu. Kami mau menyebut namamu dengan perasaan yang terkagum-kagum dan penuh dengan penyembahan. Di dalam nama Yesus, yang tawar hati dipulihkan, yang biasa-biasa dipulihkan. Bahkan kalau ada yang punya kecondongan untuk sudah mulai dingin dan lain sebagainya, dipulihkan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, hanya Kau yang kami sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kita angkat tangan kita sama-sama yuk, dimanapun kau melihat tayangan ini. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan sama-sama. Tuhan Yesus, kami tidak mampu tapi Engkau mampu. Kami tidak bisa tapi Engkau bisa. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Bantu setiap kami Tuhan untuk menjaga hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bantu setiap kami Tuhan. Sedemikian penting hati kami sampai Engkau berkata kami harus menjaganya dengan segala kewaspadaan. Luar biasa, Engkau menginginkan hati kami sedemikian rupa. Pertama kali kami mau mengucap syukur bahwa Engkau menginginkan hati kami. Kami siapa diinginkan oleh Tuhan. Tapi kami betul-betul mau mengembalikan seluruh hati kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati setiap orang yang menyaksikan doa pagi ini Tuhan. Dimanapun posisi mereka berada, dimanapun posisi hati mereka berada Tuhan. Mungkin mereka sedang tawar hati, mungkin mereka sedang lelah, jenuh, dan bahkan berpikir untuk mulai mundur dan meninggalkan Tuhan. Mungkin mereka sedang kecewa dan lain sebagainya. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku menghardik setiap pekerjaan kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua roh yang mencoba untuk mempengaruhi
mempengaruhi hati kami, menjebak, menipu. Hari ini saya mengatakan, iblis, engkau dengar, engkau penipu, engkau pembohong, engkau pendusta. Segala tipuan-tipuan yang dimasukkan dalam pikiran-pikiran orang bahwa engkau layak untuk putus asa, engkau layak untuk tidak jaga hatimu lagi, engkau sudah terlanjur dikecewakan. Segala pikiran-pikiran yang membuat mereka merasa sudah terlanjur, aku sudah tidak bisa balik kepada Tuhan dan lain sebagainya. Aku patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hari ini aku berkata, banyak orang, aku memberkati di dalam nama Yesus. Banyak orang harus dilepaskan, banyak orang harus dibebaskan dalam nama Yesus. Pikiran-pikiran untuk mundur, pikiran-pikiran untuk kecewa, pikiran-pikiran untuk mundur, untuk kecewa, untuk marah, untuk merasa berhenti, stop, tidak melayani Tuhan lagi. Di dalam nama Yesus, aku mengatakan semuanya itu dipatahkan hari ini di dalam nama Yesus. Aku melepaskan Tuhan, aku melepaskan kebaikan-Mu, aku melepaskan anugerah-Mu. Bahkan ada banyak yang merasa aku tidak layak lagi untuk berbalik kepada Tuhan. Hatiku masih menginginkan Tuhan, tapi Tuhan sudah nolak aku. Hatiku masih menginginkan Tuhan, tapi aku sudah tidak bisa berbalik kepada Tuhan. Sudah terlanjur. Aku berkata dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, aku memberkati dalam nama Yesus. Aku berkata kepada setiap hati, apapun posisi hatimu hari ini, berbalik kepada Tuhan. Tuhan menginginkanmu, Tuhan menunggumu, Tuhan menantikanmu dalam nama Yesus. Tuhan mengasihimu, Tuhan menginginkanmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku berkata kepada setiap hati, di posisi manapun hatimu, berbalik kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, aku melepaskan roh-Mu, roh yang menyegarkan jiwa kami, roh yang membantu kami untuk bangkit di dalam nama Yesus. Kami kembalikan hati kami kepadamu, kami kembalikan hati kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kita akan menyanyikan, menyembah Tuhan, menyanyikan lagu ini dari awal, yuk. Sebab Amin. Engkaulah Tuhan Selama-lamanya Engkau Tuhan kami. yang Kami tidak mau berhenti di tengah jalan. Apapun yang terjadi, Engkaulah Allah yang maha tinggi. Kau Apapun yang terjadi, kami dimuliakan mau Tuhan, hati kami memuliakan-Mu sampai akhir umur hidup kami. Amin, 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 amin. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Tuhan, semua kita berdoa ya. Tuhan, kami merendahkan hati kita, hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta tolong kepadamu. Ini yang kami minta seumur-umur hidup kami. Jadikan kami penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Jadikan kami orang-orang yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Keadaan boleh berubah dalam suka dan duka, sehat dan sakit, susah dan senang. Ketika doa kami dijawab, ketika doa kami belum dijawab, dalam semua keadaan kami.
Kami minta satu, biar hati kami tidak berubah Tuhan. Hati kami mau memandang kepadamu, hati kami mau menyembahmu. Bukan karena apapun, tapi karena Engkau adalah Allah yang layak untuk disembah. Kami mau hati kami menyembahmu, karena Engkau adalah Allah. Alasan kami untuk menyembah. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati. Memberkati setiap kami Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Berkati kami Tuhan. Berkati hati kami selama-lamanya dalam suka, duka, senang, susah, sehat, sakit, banyak tantangan atau banyak berkat. Hati kami enggak berubah. Aku berdoa Tuhan, kalau ada orang-orang yang hatinya mulai berubah setia. Dulu dia melayani, dulu dia setia. Tapi karena satu dua hal hatinya berubah. Aku berdoa sungguh Tuhan Kau menjamah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus saya juga merasa ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena harta. Dulu waktu engkau susah engkau cari Tuhan. Dulu waktu engkau susah engkau bersungguh hati kepada Tuhan. Tapi hari ini ketika engkau sudah diberkati Tuhan. Hari ini ketika bisnismu sukses. Engkau merasa engkau terlalu sibuk untuk menyembah Tuhan. Engkau merasa engkau terlalu sibuk untuk punya waktu bagi Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kau bawa setiap hati kami kembali kepadamu. Bukan soal kami miskin atau kaya, bukan soal kami susah atau senang, bukan soal kami sehat atau sakit, bukan soal itu. Tapi biar hati kami menyembah-Mu Tuhan dalam semua musim hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang ada dalam semua musim hidup kami. Engkau Allah yang ada dalam semua musim hidup kami. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kalau ada orang-orang yang menjauh dari Tuhan karena musim-musim tertentu yang dilewati dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berkata kembali. Engkau tidak bisa lepas daripada Tuhan. Kemanakah engkau bisa pergi? Kemanakah kami bisa pergi menjauhi roh-Mu? Kemana kami bisa pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Dalam suka dan duka Engkau ada. Di lembah yang dalam maupun di gunung yang tinggi kami butuh Tuhan. Tidak pernah ada waktu, tidak pernah ada saat di mana kami bisa berkata kami enggak butuh Tuhan. Tidak pernah ada waktu, tidak pernah ada saat di mana kami berkata kami enggak perlu Tuhan lagi. Kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan, kami mau Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, apapun musim hidup yang dilewati oleh setiap kami, hati kami berbalik kepadamu. Apapun musim hidup, ada yang dalam kondisi yang di gunung yang tinggi, semua doa-doanya terjawab, merasa bahwa aku enggak berdoa pun hidupku sudah mewah dan sudah kunikmati. Ingat, Tuhan tetap membutuhkan hatimu, Tuhan tetap menginginkan hatimu. Dalam nama Yesus, ada juga yang justru malah ketika di lembah, ketika engkau dalam kondisi yang seolah-olah masalah demi masalah datang silih berganti. Lalu engkau pikir, hatiku sudah keras, aku sudah tidak mau lagi. Minta sama Tuhan ya, dalam keadaan apapun kita berbalik kepada Tuhan. Sebelum saya doa penutup, saya cuma tiba-tiba diingatkan satu kisah tentang Naomi. Naomi itu mengalami masa sukar ketika suaminya mati, anak-anaknya mati dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia memilih untuk mengganti namanya. Jangan panggil aku Naomi lagi, lalu dia ganti nama. Dia menyebut dirinya sendiri sebagai orang yang pahit. Dia menyebut dirinya sendiri sebagai orang yang tangan Tuhan sudah teracung melawan aku. Mungkin ada di sini yang hatinya sudah pahit karena merasa tangan Tuhan teracung atasku. Banyak masalah, banyak tekanan. Hari ini saya mau berkata apapun yang terjadi, Tuhan tetap menginginkanmu. Tuhan tetap mau hatimu. Naomi ganti nama karena dia merasa tangan Tuhan sudah melawanku sekarang. Tapi Tuhan bilang, kembalikan hatimu kepada Tuhan. Ya, Tuhan, sekali lagi aku memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah kami, bukan oleh perjuangan kami, bukan oleh kemampuan kami, tapi oleh roh Tuhan Allah yang ada pada kami. Saya minta sungguh-sungguh bantu kami. Setiap kami adalah orang-orang yang finishing well. Setiap kami adalah orang-orang yang finishing strong. Setiap kami adalah orang-orang yang kedapatan setia sampai akhir umur hidup kami. Terima kasih. Saya berdoa Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berjalan bersama dengan kami. Engkau menyertai kami. Pakai hidup kami Tuhan.
pakai hidup kami. Kau bangkitkan orang-orang yang kau pakai sedemikian rupa, tapi kami tidak berubah hati. Kau bangkitkan orang-orang yang dipakai sedemikian rupa, tapi kami tinggal setia kepadamu. Kau dapat hati kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Terpujilah namamu, dipermuliakanlah namamu, diberkatilah engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.